Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Waktu menunjuk 10 malam. Setelah puas ngobrol, kita semua segera turun. Makasih ya untuk traktirannya, ujar Miss Catherine kepada Mr. Henry. Mr. Henry tersenyum ramah. Ya, sama-sama. Lain kali kita piknik di villa ya, ujarnya, lalu membuka pintu keluar. Begitu pintu terbuka, kita disambut oleh segerombolan orang yang tengah memegang kamera dan mikrofon. Kilatan foto dan teriakan mereka mengisi kesunyian di malam hari. Aku terbelalak melihat begitu banyak wartawan mengelilingi kita saat ini. Secara cepat, pelayan menutup pintu itu sebelum para wartawan sempat masuk ke dalam. Ketika di dalam, orang-orang di sana berteriak-teriak. Bahkan, ada yang mengetok-ketok pintu. Aku mengenyit ngeri. Suasana di luar benar-benar seperti kebun binatang. Mr. Henry mengerutkan kening sambil menatap pintu. Kenapa wartawan itu masih di sini? Bukankah acara tadi sudah selesai? Tanya Mrs. Catherine. Tenang, tenang, ujar Mr. Henry sambil mengangkat tangan. Sepertinya mereka mencariku. Aku akan menghadang mereka, sementara kalian keluar. Perlu kudampingi? Tanya Mr. Philip. Mr. Henry menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, lebih baik kalian keluar, dan tolong antar anak saya pulang ya. Mr. Philip mengangguk. Sebelum Mr. Henry pergi, Miss Andrea menepuk pundaknya. Setelah semua ini selesai, kita harus membicarakan ini. Mr. Henry mengangguk. Ia lalu membuka pintu restoran. Begitu pintu terbuka, wartawan di sana menghampirinya dan menghujani berbagai banyak pertanyaan. Sabar, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi beri saya ruang dulu, pintanya sambil melangkah ke depan. Wartawan di sana memaklumi dan melangkah mundur. Begitu mereka sudah cukup jauh, kita segera menyelinap keluar dari samping. Samantha dan golongannya ke kanan karena mau ke parkiran. Sedangkan kita ke belakang gedung karena Mr. Bernard sudah nunggu di sana. Kita hampir saja sampai di belakang gedung. Namun ternyata ada satu wartawan mencegat kita. Hei, itu dia, itu orangnya. Miss Andrea mengeratkan pegangan tangannya padaku dan berjalan semakin cepat. Namun, tidak lama, ada wartawan lain yang menghadang kita dari samping. Permisi, Miss Valentina, bisa minta waktunya sebentar? Tanyanya. Alisku mengerut. Miss Valentina, siapa lagi itu? Maaf, nama saya bukan Valentina, jawab Miss Andrea sambil jalan. Namun, wartawan itu berusaha menghadangnya. Tunggu, kita punya bukti, ujarnya, seraya menunjukkan sebuah foto. Aku mengintip fotonya sedikit. Di foto itu, ada seorang wanita sedang berbicara pada warga dan Mr. Henry. Rambutnya berwarna merah marun pendek. Miss Andrea terdiam menatap foto itu, lalu tersenyum. Wajah kita memang mirip, tapi rambutku beda. Dan aku baru aja datang di sini. Sepertinya Anda salah orang. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa makan bersama wali kota dan Bapak Kepala Polisi? Sedangkan beliau tidak pernah keluar bersama warga lainnya. Tanya wartawan sebelahnya. Kita memang makan di restoran yang sama. Tapi bukan berarti saya mengenal mereka. Bantah Miss Andrea. Wartawan itu saling pandang dan terdiam 1000 bahasa. Sudah selesai? Tolong pergi. Kita mau pulang, besok anakku sekolah. Ungkapnya hangat. Wartawan itu masih tercegang. Tapi akhirnya mereka membuka jalan untuk kita. Begitu tiba di belakang, mobil Mr. Bernard terlihat di sana. Miss Andrea mempercepat langkahnya, lalu masuk ke dalam. Mereka siapa? Kenapa mereka tanya begitu? Tanyaku setelah memasuki mobil. Miss Andrea memasang sabuk pengaman. Oh, itu bukan siapa-siapa. Mereka salah orang saja. Aku balik, melihat ke belakang. Wartawan yang mengejar kita menyerah. Namun, saat wartawan itu berpindah jalan,
Aku melihat seorang pria tinggi dengan setelan hitam menatap kita dari kejauhan. Siapa lagi itu? Pikirku. Tidak lama, dia berjalan pergi hingga hilang dari pandanganku. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.